Ya ikhwani wa akhwati fillah, beribadah kepada Allah Azza wa Jal tujuannya bukan menambah kesusahan hidup Anda. Allah hanya mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kewajiban manusia kepada Allah dan hak Allah di manusia seluruhnya yang mampu melakukan perjalanan. Anda yang tidak mendapatkan antrian atau dapat antrian tapi 50 tahun lagi, bersama dengan tidak, maka tidak ada kewajiban. Bagi orang Indonesia, kondisi sekarang tidak ada wajib haji bagi mereka kalau mereka mau mendaftar sekarang. Saya pernah menanyakan langsung kasus ini kepada Dr. Walbad Haji. Beliau konsultan syariah di Bank Al-Rajhi dan teman dekat. Kata beliau, saya sudah menanyakan ke beberapa masyayikh, itu sudah tidak ada kewajiban di daerah yang seperti itu. Tidak ada kewajiban. Jelas? Kalau tidak ada kewajiban, Anda tenangkan ya. Dah, apain kucing-kucingan tadi? Gak bisa ziarah segala. Tidak ada kewajiban. Siapa yang akan menanggung dosanya? Mereka yang merusaknya. Siapa yang merusaknya? Negara Anda melalui bank-bank syariahnya. Bank syariah membuat sistem dana talangan haji sehingga semuanya berebut-rebut dengan cara berhutang riba. Dana talangan haji murni riba. Karena pinjaman bertambah dengan jasanya tidak tahu jasa apa. Jasa dia minjamkan uang kepada Anda itu murni riba. Ya. Dan riba pasti berdampak kerusakan sistemik. Saya sering mengatakan kerusakan riba yang paling parah, macet Indonesia yang tidak pernah selesai. Anda cuma ngasih KTP, motor bisa dibawa. Bayar 5 juta, mobil bisa dibawa. Jalanan nggak pernah bertambah-tambah. Ya. Dipindahkan riba ke sistem haji. Sistemik haji hancur. Sebelum ada dana talangan haji, mertua saya itu haji di tahun 2000. Belum ada itu dana talangan haji. Dia daftar sama istrinya, tapi kemudian alhamdulillah ibu mertuanya, mertua laki-laki, ibu mertua saya, nenek istri saya, dari ibunya, alhamdulillah kondisinya masih sehat dan ingin berangkat haji. Sebulan sebelum berangkat, bayar cash, terus berangkat. Nah, setelah adanya riba sistemik bernama syariah dilakukan oleh bank syariah, maka terjadi kehancuran di muka bumi Indonesia. Bagaimana cara mengurainya? Itu dosa mereka lah yang menyelesaikan. Dosanya Anda ya berdampak kepada Anda tidak wajib haji, kecuali Anda mampu membayar yang resmi, yang yakin berangkat. Berapa lama penantian ONH plus? 7 tahun tidak ada kewajiban juga berarti. Ambil dari mulut saya, Anda tidak wajib. Kalau belum haji. Kalau furoda itu langsung. Kemungkinan berangkat berapa persen? Allah. Ini judi bentuk baru lagi. Tapi kalau kita ngambil visa mukim Ustaz di satu-satu dulu. Oh, ya. Yang furoda ditanyakan tadi berapa persen kemungkinan, wallahu alam. Itu kemungkinan 50-50. Ya, atau 60 tidak, kemungkinan tidak berangkat. 40 mungkin. Ya atau tidak? Karena kasus 2 tahun yang lalu hampir ratusan ribu jamaah Indonesia
Yang sudah di sini pun di Jeddah dipulangkan. Memalukan. Tapi memang sudah nggak punya rasa malu, nggak perlu lagi malu. Subhanallah. Hah? Anda berjudi kesempatan 50-50. Murni haram. Ini Anda beribadah dengan cara perjudian. Kira-kira Anda mau ibadah kepada siapa? Yang tadi dengan dana talangan haji, ibadah dengan riba. Anda mau ibadah kepada siapa ini? Mau cari dosa, mau cari murka, atau mau cari keredaan? Keredaan Allah kalau ingin Anda cari pada saat ini, duduk di rumah Anda, minta kepada Allah yang halal, ya. Mungkin nanti Anda dipanggil oleh raja sebagai tamu raja. Tidak ada yang susah bagi Allah. Tanpa melakukan perbuatan dosa tadi. Daripada Anda melakukan riba dan judi tadi, lebih baik Anda tidur di rumah Anda dan berdoa kepada Allah. Habasahumul uzur. Mereka tidak berangkat karena ada uzur. Kalau yang sudah sering berangkat dan merasa, tetap dapat ibadah pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Selesai? Selesai. Roda selesai. Apalagi? Bisa mukim. Ya, pakai iqamah. Jadi nanti ambil kuota haji apa namanya? Mukimin, Ustaz. Kita Bisa mukim, tapi dia mukim apa tidak? ini agak susah ini jawab, Ustaz. Nggak mungkin, Ustaz. Cuma ngambil visanya aja, ada iqamah, kemudian nanti diurus tasri untuk hajinya, Ustaz. Tapi niatnya memang cuma untuk haji aja, Ustaz. Wallahu alam. Ikhwan, kita mau ibadah menyembah siapa? Kalau Anda berurusan kepada manusia, lakukanlah. Gampang mereka ditipu. Tapi Ibrahim alaihissalam beribadah semaksimal mungkin. Wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ya Allah, Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Bukankah kita mengatakan sebagian para menafsirkan wa man yurid fihi bil hadin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang menginginkan berbuat dosa di tanah haram, 1000 kilometer sebelum datang sudah diberikan sanksinya oleh Allah Azza wa Jalla. Anda mau datang dengan menipu, khawatir masih di Indonesia Anda sudah diberikan sanksi azab siksaan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nasihat kepada diri saya, teman-teman yang travel, ya, ini bagian nasihat kepada Anda semuanya, kebaikan Anda di dunia dan di akhirat. Tujuan Anda membantu kaum muslimin beribadah, bukan ikut dalam melakukan dosa. Mereka berdosa, Anda pun berdosa. Baik. Nabung lagi biar penuh gitu kan. Apa? Nabung lagi. Kalau kemarin katanya Ya. Lihat, satu dosa membawa dosa yang lain, kehancuran yang lain. Dana udah terkumpul, diputar dengan riba, diputar dengan dosa. Ya, digunakan ke infrastruktur, ribut lagi negara. Dia akan merusak terus. Dia berefek domino. Suatu dosa berefek domino. Maka kata Ibnu Qayyim, yang saya takutkan itu bukan sekedar berbuat dosa di awal, tapi efeknya ini tidak akan pernah berhenti sampai pelakunya semuanya mati. jadi hukumnya gimana Pak Ustaz? Jamaahnya yang daftar itu. Ya sudah daftar, semoga Allah ampuni. Kemudian pada waktunya ketika Anda tidak mampu, ya mau nabung silakan nabung, ya. Tapi jangan memberatkan diri Anda. Pada waktunya tidak ada tabungan, biasa saja. Tarik uang Anda dan semoga
mereka diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Uang Anda sudah dipakainya untuk macam-macam, ya, tanpa pertambahan. Kemudian Anda tidak sampai menunaikan ibadah haji, apa boleh buat? Tahun lalu tambahannya besar. Berapa persen jemaah yang tidak mampu? Sampai 20%? Sampaikan ya. Ya. Itu kan judi lagi. Orang kalau udah bayar, ya dia berangkat. Ini bayar mungkin berangkat, mungkin tidak. Lalu ngapain? Itu uang diputar berpuluh-puluh tahun, harusnya untungnya untuk mereka. Dalam akad salam, memang bayar cash di depan lebih murah. Tapi pasti mau berangkat, terima barang, jadi selesai sudah. Ini bayar tapi belum jelas. Saya pernah mahasiswa saya tugaskan membahas akad dalam keberangkatan haji melalui negara. Mereka sendiri, dia sudah ada kemenak. Mereka sendiri pun tidak mengerti akadnya. Apakah akad salam atau jual beli jasa atau jual beli apa. Mereka nggak ngerti. Yang kesimpulan mahasiswa saya dengan bimbingan saya mengatakan ini adalah perjudian. Akad yang batil. Bikin rekomendasi biar mereka perbaiki kepada DSN urusan mereka lah. Ya, Anda sudah bayar cash, itu bayar kuota. Berarti kalau bayar kuota, akad salamnya batil. Karena akad salam itu harus cash. Semuanya nggak ada kuota-kuota, nggak ada DP. Karena dampaknya seperti tadi. Orang sudah bayar, uangnya sudah dipakai, sudah berkembang, sudah banyak untungnya oleh si penerima uang, dianya nggak dapat apa-apa. Uangnya kembali tanpa pertambahan. Semoga Allah berikan Anda dan kita semuanya pemimpin yang takut kepadanya dan sayang kepada kaum muslimin. Baik. Berarti tidak ada kewajiban haji misalnya. Yang belum daftar tidak ada. Berapa lama lagi? Tarik lagi aja. Berapa puluh tahun? Hah? Daftar 40 tahun lagi. 20 tahun lagi. Berangkatnya 2 tahun lagi. Tarik. Tidak ada kewajiban. Cuman apakah dikembalikan uang Anda atau tidak? Masih ada uang apa enggak? Dia saya tidak tahu. Dibalikannya setelah 3 pekan 4 pekan berjalan. Ya ada, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada uangnya masih. Berarti tidak ada jualan haji sekarang. Maksudnya, karena tidak wajib, tidak boleh jual haji berarti. Ya tidak wajib. Apakah kalau tidak wajib tidak boleh jualan? Sampaikan aja bahwa akadnya seperti ini mengandung gharar dan Anda mungkin berangkat, mungkin tidak, kalau sudah bayar penuh. Ya, kalau dia mau juga ya urusan dia. Jualan umroh maksudnya. Hah? Jualan umroh aja ya. Umrah Ramadan itu yang paling aman. Pahalanya sama dengan haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di Haji Wada mendapatkan seorang wanita Ansar tidak bisa berangkat haji bersama Nabi SAW. Dia mengatakan bahwa hanya mempunyai 2 tunggangan unta, yang satu dipakai suaminya untuk haji bersama Rasulullah, yang satu kalau dibawa dia tidak bisa anak-anak yang tinggal bisa hidup karena kebutuhan unta penting untuk mengangkat air dan banyak kepentingan. Lalu kata Rasulullah SAW kepada wanita ini, berumrahlah pada bulan Ramadan, fa innaha ta'dilu ajlan, ta'dilu hajjan ma'i. Berumrah dan di Ramadan, umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Pilih paket yang murah, yaitu tanggal 1 Ramadan. Paket paling murah.
Saya bimbing cara Ramadan kan. Oh saya. Nanti di belakang. Itu behind the screen. Dia tadi masuk daftar haji lewat pemerintah tadi, bayar porsi, dan kemudian setelah sekian tahun berangkat juga. Apakah ini yang yang berangkat haji ini, apakah dia berangkat melalui kebatilan itu karena judul dosa? Atau dia telah berdosa dosa itu? Masalahnya dia tidak punya pilihan. Kan tidak bisa Anda ibadah haji kecuali dengan yang apa dilakukan pemerintah itu tadi. Kecuali dengan NH+. NH+ nggak ada kuota-kuotaan kan, nggak ada bayar kuota kan, langsung cash kan ya? Ya atau tidak? Nah, Anda tidak mampu ya, dan tidak tahu juga bahwa konsep akadnya itu batil. Semoga Allah ampuni dan haji yang dasar. Saya menulis buku Harta Haram tentang dana talangan haji itu sudah lama, bahwa itu adalah riba. Dan itu tidak ada yang berani menviralkan. Kita viralkan. Rame-rame. Bukan. Pernah saya waktu itu saya ke Jogja, ada ikhwan mengatakan, Pak Ustadz, Pak Anggito ingin bertemu. Waktu itu beliau Dirjen Haji di Kemenak. Dirjen Haji beliau pakar ekonomi di UGM. Karena dia tahu saya mengharamkan dan dia dirjen, ya saya senang. Tapi qadarullah sampai selesai ke Jogja dia nggak bertemu. Kesibukan satu dan lain hal. Ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Antrian 7 tahun juga. Kalau begitu ya sama. Ya maksudnya hukumnya sama dengan yang reguler kan? Nggak wajib. Nggak wajib pun. Anda ada kemampuan. Ada yang tidak, ada enggak ya program PNH Plusnya yang berapa 300 juta kalau tidak salah. Itu udah nggak nambah lagi sampai kapanpun dia berangkat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sama juga bentuknya dengan yang reguler. Sambil Kuota juga nanti ada pertambahan lagi. Sama hakatnya batil. Tarik aja. Tapi kalau Anda nggak tarik kapan Anda berangkat haji nggak ada masalah kan ya. Kalau Anda tarik kan makin nggak tahu kapan berangkat hajinya. Sudah daftar aja nggak tahu apalagi. Ya, dia jadi tidak wajib, tidak ada kewajiban. Saya bertanggung jawab dan tidak ada pun Allah mengatakan tidak ada kewajiban karena Anda terhalangi untuk berangkat ibadah haji. Travelnya gitu. 2 tahun itu korornya tinggi, akhi. Jadi kalau umroh Ustaz nggak apa-apa Ustaz, ngambil DP misalnya untuk daftar Ramadan, ambil DP sekarang gitu Ustaz, kan nggak apa-apa Ustaz. Tapi harganya kan udah jelas. Udah jelas. Dan kalau ini kan nggak ada yang jelasnya. Kecuali kalau dolar naik kan itu tidak masalah Ustaz. Bukan tidak masalah, berarti nggak jelas harga Anda. Harganya dalam rupiah Ustaz. Ya nggak jelas harganya. Didolarkan berarti Ustaz lebih baik ya. Anda kalau mau karena Anda ikutin dolar, minta aja dolar. Oke. Ya, namanya umrah $3.000. Ya, ketika jemaah mau membayar pakai rupiah, dikurskan pada saat itu. Akadnya dolar. Ya, akadnya dolar. Cuman saya nggak tahu nanti akan dipermasalahkan enggak oleh pihak legal. Enggak masalah. Kalau aturan negara nggak boleh di Indonesia melakukan transaksi kecuali rupiah. Anda hidup di negara yang diatur tanpa ilmu ya, itu konsekuensi hidup lah. Kalau akad bawah tangannya mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau akad yang legal di notaris, itu tidak boleh. Notaris nggak mau menyetujui.
Karena undang-undang. Pakai materainya nggak boleh. Pakai materainya nggak boleh. Jangan pakai materai. Apalagi pakai Jangan pakai materai. Bisa tanpa materai. Bisa. Alhamdulillah. Di bawah tangan apalagi nggak pakai tulisan pun bisa. Tapi itu nggak berani 3.000 tanda terima. Tergantung jamaahnya kan. Ini nggak termasuk uzur itu Ustaz. Kalau kan nggak boleh transaksi selain rupiah, tapi kita buat kurs. Secara syar'i tidak ada masalah, dikatakan. Cuma nanti anda akan dikejar bila ada Nggak, maksudnya aduan. kita buat harganya itu acuan kurs 15.000, ketika ada kenaikan kurs maka akan ada tambahan gitu Ustaz. Itu boleh nggak disyaratkan ketika pendaftaran? Dan calon jamaah itu ya. Namanya gharar. Setuju kamu kalau kalah? Setuju saya, ikhlas. Halal judi. Tapi kalau anda katakan, anda tuliskan aja lah akadnya dolar, udah selesai. Tanpa ada pakai materai. Yang di materai nanti pakai bahasa rupiah aja. Tapi akad yang penting yang jelas tadi itu. Dolar. Yang pertama, barangkali apa yang saya sampaikan ini tidak dipahami sebagai sanggahan untuk pendapat siapapun, tapi lebih tepatnya dipahami sebagai penjelasan kenapa Anda mengambil sikap demikian. Dan orang punya hak untuk menjelaskan alasan kenapa dia mengambil sikap tertentu. Karena itu kalaupun misalnya sudah ada video yang beredar dari Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, kok ANB tidak membuat video yang sama? Karena kita tidak ingin dipahami sebagai sanggahan. Namun kalau misalnya ditanya, kenapa kamu seperti ini? Kami punya alasan. Selanjutnya, berkaitan dengan masalah haji yang ada di negara kita. Kalau kita lihat bahwa di negara ini sebelum tahun 2025 untuk keberangkatan haji itu ada 3 jalur utama. Haji reguler, haji plus atau haji khusus, dan yang ketiga adalah haji furoda. 2 yang pertama ini kuota. Pemerintah Saudi memberikan kuota kepada pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan haji masyarakat Indonesia. Karena ini sifatnya kuota, maka visanya gratis, tidak berbayar. Dan itu semuanya adalah haknya pemerintah, dari pemerintah ke pemerintah. Sementara untuk yang ketiga, yaitu furoda, ini di luar kuota. Karena furoda ini pada asalnya adalah hak yang diberikan oleh kerajaan Saudi kepada para emir untuk kemudian mengundang siapapun yang dia inginkan agar datang berhaji. Sehingga dia visa dari pribadi untuk pribadi. Nah, visa emir ini kemudian dikumpulkan lalu dijual oleh broker dengan nilai tertentu dan jadilah visa furoda yang resmi, karena itu legal baik dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah Saudi. Dari 3 jenis haji ini, saya pribadi memandang, dan ini juga pernah saya diskusikan dengan beberapa asatidzah, semuanya tidak lepas dari gharar, baik reguler, khusus maupun furoda. Ghararnya reguler di mana Pak? Ghararnya reguler, 1, waktunya nggak jelas. Yang kedua, harganya nggak jelas. Sehingga kita misalnya mendaftar tahun ini, Anda akan antri berapa lama? Katanya sampai 30 tahun. Antara 20 sampai 30 tahun. Pastinya kapan? Tidak tahu. Ketika Anda melakukan akad jual beli jasa, tapi kapan jasa itu diberikan? Tidak tahu, orang tidak akan mengikutinya. Orang tidak akan mau untuk mengambilnya. Karena jasanya nggak jelas. Saya mau daftar SD untuk anak saya. Kapan mulai sekolah? Wallahu a'lam. Ini masuk kategori transaksi gharar. Apalagi biayanya juga nggak jelas. Terus nanti biayanya berapa? Fixnya. Pokoknya sekarang kamu bayar 25 juta. Nanti fixnya berapa? Tergantung keberangkatan. Bisa mahal, bisa murah. Sebelum tahun atau sebelum pandemi relatif lebih murah. Pasca pandemi 2024, 2023 ada kenaikan. Sehingga sempat ramai untuk yang reguler. Banyak kaum muslimin yang terdaftar di reguler tidak sanggup untuk bayar lebih karena kenaikannya terlalu jauh dari yang sebelumnya. Harganya nggak jelas, waktunya nggak jelas. Bukankah itu gharar? Kita sepakat ini gharar.
Yang plus juga sama, yang haji khusus. Kapan waktu keberangkatannya? Tidak tahu. Daftar sekarang bisa antri antara 5 sampai 7 tahun. Terus nanti kalau sudah 2 tahun mengendap, Anda bisa ajukan percepatan. Apakah percepatan itu pasti dikabulkan? Belum tentu. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Tapi yang jelas, waktu tunda Anda antara 5 sampai 7 tahun. Di saat kita punya waktu yang juga rentangnya nggak jelas, berarti kapan jasa itu kita terima? Wallahu a'lam. Harganya juga sama, tidak jelas. Antara 10.000 sebagian travel sampai 20 sekian ribu. Sehingga juga tidak jelas nilai fixnya. Dan itu semuanya terjadi pada haji kuota. Maka haji ini goror yang reguler, haji plus goror, sementara yang furoda juga goror. Gorornya ada di mana? Belum tentu dapat visa. Karena dalam hal ini tergantung kebijakan dari pemerintah. Kadang dibuka longgar, kadang disempitkan. Dah, berarti 3 ini semuanya ada goror. Selanjutnya, ketika kita sepakat bahwa semuanya ada goror, mau bagian pertama, kedua maupun ketiga, semuanya ada goror. Terus apakah gara-gara keberadaan goror kaum muslimin jadi nggak bisa berhaji? Sementara jalur yang utama cuma 3 ini. Ada jalur yang lain kan, tapi jalur khusus ya, seperti undangan pemerintah, pejabat dan seterusnya. Nggak mungkin rakyat mengandalkan itu. Yang ada hanya 3 kemungkinan ini. Sehingga di 3 kemungkinan ini semuanya goror. Baik pertama, kedua maupun yang ketiga. Apakah gara-gara ada gorornya kita jadi nggak bisa haji? Ini goror nggak boleh, ini goror nggak boleh, ini goror nggak boleh. Jadi kita semuanya nggak bisa haji. Maka berlakulah satu kaidah, idza dhaqal amru ittasa'a wa idza ittasa'a dhaqa. Ketika ada satu kondisi yang itu semua sisi sempit, maka dibuat lebih longgar. Dan kalau terlalu longgar, dibuat lebih sempit. Ideal itu ada di tengah. Sehingga kalau terlalu sempit, dibuat longgar. Ketika longgar, dibuat menyempit. Ini semuanya goror. Anda mau daftar dimanapun, ketabrak dengan larangan. Wa idza dhaqal amru ittasa. Dan kaidahnya, apabila ada sesuatu yang sempit, maka dia dibuat lebih longgar. Baik, sehingga dengan pertimbangan ini, siapapun yang daftar haji, posisi dia sebagai rakyat dengan jalur yang umumnya dipakai oleh masyarakat, tidak akan pernah lepas dari yang namanya pelanggaran. Tapi itu diizinkan, karena tidak ada sisi yang lain. Tidak ada jalur yang lain yang memungkinkan. Kecuali kalau misalnya, bisa berangkat dari Jepang, bisa berangkat dari Korea, atau ke negara-negara non-muslim, sehingga kita punya visa yang resmi. Ya, cuman peluang itu kan kecil. Anda adalah masyarakat Indonesia yang tentu saja berangkat dari Indonesia. Nggak mungkin kita berangkatkan semuanya ke luar negeri, kita pencar-pencar ke negeri kafir, baru kemudian haji. Selanjutnya, posisi goror itu bisa diperkecil. Posisi goror itu bisa diperkecil. Sehingga ketika gorornya diperkecil, maka status goror itu menjadi ditoleransi. Sebab goror itu ada 2. Ada goror mu'tabar dan ada goror mughtafar. Goror mu'tabar, goror yang diperhitungkan, itu goror yang nilainya besar dan menyebabkan resiko kerugian yang besar. Yang disebut dengan goror fahish atau goror yang disepakati itu dilarang. Karena goror seperti ini mirip seperti judi. Nah, kemudian ada jenis goror yang kedua, goror yang kecil. Goror kecil itu seperti apa, Pak? Goror yang dia ditoleransi, sehingga kalaupun terjadi, orang tidak akan merasa dirugikan besar, walaupun ada sisi ketidakjelasan. Baik, karena goror yang kedua ini tidak mungkin bisa dihilangkan. Dalam setiap transaksi yang Anda lakukan, pasti ada jenis goror yang kedua. Bapak beli HP misalnya. Ketika Bapak beli HP, ya, Anda kan tidak membongkar isinya. Anda tidak membongkar IC-nya, Anda tidak lihat semuanya. Tapi Anda cuma cek. Ketika dicek, sudah memenuhi standar ISO telepon, ISO SMS, ISO WA, Anda beli. Tapi Anda nggak tahu dalamnya kayak apa. Dan praktek ini hukumnya apa? Ada gorornya, tapi goror yang ditoleransi. Beli mobil bekas, bahkan termasuk yang baru. Bongkar mesin enggak? Tidak. Anda tidak tahu dalamannya, tapi Anda bertransaksi. Itulah yang dimaksud dengan goror yang kecil. Sehingga goror kecil seperti ini hukumnya boleh. Nah, jika ada transaksi yang punya potensi goror besar, maka diperkecil. Cara memperkecil goror gimana, Pak? Cara memperkecil goror adalah, pertama, salah satunya ditunggu. Seperti larangan Nabi SAW tentang jual beli ijon. Jangan ditransaksikan ketika buahnya masih kecil, tapi tunggu ketika memungkinkan untuk dipanen. Beliau ditanya, kapan memungkinkan dipanen? Wa mazahuha ya Rasulullah. Kapan tanaman itu atau buah-buahan itu boleh untuk dipanen? Kata beliau,
hatta ihmarrat aw isfarrat, sampai dia sudah menguning atau memerah. Sehingga ketika buahnya sudah menguning atau memerah, boleh ditransaksikan. Maka butuh waktu untuk ditunda biar memperkecil potensi tidak jelas tadi. Baik, itu kan berlaku untuk buah, Pak. Kalau berlaku untuk visa apa, Pak? Karena visa kalau ditunggu juga kita tidak tahu, sama-sama tidak jelas. Nah, di posisi ketika objeknya tidak jelas, maka akadnya dibuat gantung dengan adanya hak khiyar syarat. Dengan adanya hak khiyar syarat atau hak khiyar ru'yah. Dan praktek itu dilakukan oleh para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tinggalnya di mana? Di Madinah. Beliau pernah menjual tanah kepada Thalha bin Ubaidillah dan tanahnya ada di Kufah. Dan ketika Utsman diingatkan sama orang, faqad ghabinta, kamu nanti rugi, wong kamu nggak tahu tanahmu. Utsman tidak pernah melihat tanah itu. Thalha juga tidak pernah melihat tanah itu. Cuman Utsman diberitahu bahwa Utsman punya hak tanah di Kufah. Seperti apa tanahnya, Utsman belum lihat. Thalha juga sama, beliau belum pernah lihat tanah itu. Maka mereka berdua berangkat ke Kufah. Transaksinya di Madinah, tapi gantung sampai Kufah. Nah, ketika mereka diingatkan, kamu nanti rugi karena nggak jelas tanahmu kayak apa. Apa jawab Utsman? Aku tidak rugi. Liyal khiyar, aku punya hak khiyar. Li'anni lam aral arda, karena aku belum pernah lihat tanah itu. Sehingga Utsman punya hak khiyar. Nanti kalau sudah sampai sana, kok ternyata bagus tanahnya, subur, tanamannya banyak, harganya sekian, nggak cocok, tak batalkan transaksinya, boleh. Thalha juga sama, saya juga punya hak khiyar. Sehingga nanti saya punya hak, harga sekian, kok tanahnya kurang bagus, saya punya hak untuk tidak jadi beli. Sehingga di posisi ketika objeknya tidak jelas, diperkecil gorornya dengan cara apa? Ada hak khiyar. Keberadaan hak khiyar itu memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk memilih lanjut atau tidak. Di posisi tidak jelas tadi, kemudian selanjutnya diberi hak khiyar untuk mengambil pilihan nanti setelah kejelasan ada, apakah lanjut atau tidak. Sehingga goror yang besar jadi kecil karena digantung dengan hak milih di bagian akhir setelah ada kejelasan. Mafhum seperti ini? Baik. Contoh yang lain. Ada gubernur Mekah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, namanya Nafi' bin Abdul Harith, yang beliau membeli sebuah rumah milik Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah. Nah, Nafi' ini minta izin kepada Safwan, akan aku laporkan kepada Amirul Mukminin di Madinah mengenai rumah ini. Rumah ini dibeli untuk dijadikan penjara. Dan riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Saya akan laporkan kepada Amirul Mukminin. Kalau beliau sepakat, saya lanjut beli. Kalau beliau tidak sepakat, saya batalkan. Sehingga akadnya di Mekah, tapi lapor dulu ke Madinah. Apakah kira-kira Nafi' bin Abdul Harith kirim gambar dan foto WA? Atau beliau butuh waktu untuk datang ke Madinah, balik lagi ke Mekah? Sehingga butuh waktu minimal perjalanan saja setengah bulan. 7 hari berangkat, 7 hari balik. Akadnya gantung. Dan gantungnya itu disepakati oleh keduanya. Nanti kalau Umar setuju, lanjut. Kalau Umar gak setuju, ya batal. Padahal sudah dilakukan akad. Maka yang tidak jelas tadi, apakah lanjut atau tidak, itu dibuat gorornya hilang dengan cara diberi hak khiyar. Nah, inilah yang disebut dengan khiyar syarat. Dan khiyar syarat itu hakikatnya adalah perpanjangan dari khiyar majelis. Akadnya tidak selesai sekarang, tapi nanti kejelasannya besok. Anda akan kami kasih pilihan setelah ada kejelasan. Baik, lalu masih meninggalkan pertanyaan. Di tahun 2022, peluang keberhasilan furoda itu hanya 10%. Menurut informasi. Baik, 2024, informasi yang saya dapatkan, keberhasilan furoda 100%. Mau pakai standar tahun yang mana? 2022 atau 2024? Sama-sama kasusnya furoda. Sehingga kalau kemudian dia menilai hanya dengan menggunakan standar 2022, kenapa Anda tinggalkan yang lebih dekat? 2024 furoda 100%. Sehingga kalau disebut jika ada transaksi dengan peluang keberhasilan 10%, itu gorornya besar sekali. Bagaimana dengan transaksi yang keberhasilan 100%? Sama-sama furoda. Kalau dia menggunakan standar 2022, kenapa standar 2024 ditinggalkan? Padahal sama-sama kejadiannya furoda. Dan lebih dari itu, faktor kegagalan yang terjadi pada reguler maupun yang terjadi pada plus juga ada. Berapa persen orang yang gagal berangkat karena dia nggak bisa bayar? Berapa persen yang gagal berangkat karena meninggal dengan waktu penundaan yang demikian lama selama 30 tahun? Kenapa itu tidak dihitung? Jika sama-sama menghitung faktor kegagalan. Maka di sini ada sisi goror, di sini ada sisi goror. Terus di furoda, kenapa masih Anda menggunakannya? Yang tadi, hak khiyar itu tidak dihilangkan. Jamaah kami semuanya memiliki satu poin klausul, jika visa tidak keluar 100% uang kembali. Jika visa tidak keluar 100% uang kembali.
Sebagaimana itu juga ada dalam reguler. Kalaupun jamaah meninggal dan tidak ada yang mau melanjutkan, uang bisa ditarik kembali. Sehingga posisi hak khiyar inilah yang menyebabkan sisi gorornya tadi diperkecil, bukan hilang ya. Sisi gorornya jadi kecil, besar menjadi kecil. Jika kita menganggap bahasanya dengan goror kecil itu menjadi boleh, maka ketika kita menilai reguler boleh karena visanya adalah kuota yang dijamin oleh pemerintah, khusus juga boleh karena dijamin oleh pemerintah, di sini juga sama. Kami memang tidak ada jaminan dari pemerintah, tapi untuk furoda di bagian ini ada hak khiyar. Begitu kejelasan terjadi, dia punya hak pilih, lanjut atau batal. Baik, masih meninggalkan pertanyaan. Tapi akadnya tidak diulang. Akadnya di furoda tidak diulang. Sehingga ketika ada goror besar, akad sudah dilakukan. Ketika sudah ada kejelasan antara visa keluar dan visa tidak keluar, kenapa akadnya tidak diulang? Karena sebagian asatidzah kan mempertanyakan kenapa akadnya tidak diulang. Baik, wallahu alam yang kami pahami, ya, mungkin berbeda dengan sebagian ustadz yang lain. Bedakan antara mengulang akad dengan istishabul hal, mempertahankan keadaan. Mempertahankan keadaan berarti ibqaul aqd, mempertahankan akad. Akadnya tidak diulang, tapi mempertahankan akad yang lama. Mempertahankan akad yang lama, ketika ada kejelasan visa, saya lanjut dengan akad sebelumnya. Sehingga jamaah dalam hal ini sama seperti akad sebelumnya. Karena beberapa sahabat yang tadi melakukan praktek akad, kita tidak mendapatkan riwayat, mereka mengulang. Akad itu gantung. Kalau Amirul Mukminin setuju, lanjut. Apakah diulangi akad atau mempertahankan akad? Yang terjadi, kami tidak mendapatkan riwayat, mereka mengulang akad. Karena keberadaan hak khiyar tadi menyebabkan mereka boleh melanjutkan yang bertahan. Dan itulah yang dimaksud dengan praktek istishab. Istishab artinya mempertahankan keadaan. Keadaan dulu sudah akad, ini lanjut, setuju, lanjut. Begitu visa keluar, mereka lanjut. Memang tidak ada pengulangan akad. Tapi di posisi itu mereka mempertahankan akad lama. Dan bukan syarat harus ada mengulang akad. Wallahu a'lam, ini yang kami yakini sebagai pertimbangan mungkin ditanyakan oleh sebagian jamaah. Kenapa yang sudah jelas ada gorornya tapi tetap dilakukan, bukan karena kami tidak punya landasan, tapi kami punya pertimbangan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Wallahu a'lam. Somos inni wali